pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Jadilah hendakmu, yang kau siapkan kasih. Ya Allah, Bapa syakala. Engkau Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan yang Maha Tinggi. Rohmu yang kudus untuk membawa kami. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitkan kau Haleluya. ubah segalanya menjadi nyata. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Maha segalanya, menebus dosa. Yang nyata karena Engkau sabda Sang Ilahi. Yesus kasih abadi karena Engkau jalan perdamaian. Yes. Karena Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya ada satu jalan kedamaian, yaitu Yesus. Dialah jalan kedamaian. Oleh karena itu kami tidak akan jalan di jalan yang lain. Kami hanya di satu jalan, yaitu jalan Yesus. Karena disitulah kami dapat menikmati kedamaian. Kedamaian yang abadi, kedamaian yang sempurna, kedamaian yang tidak pernah hilang oleh karena situasi, kondisi, keadaan, realita yang buruk. Karena kedamaian yang Yesus punya itu mengalahkan situasi. Kedamaian yang Yesus miliki itu mengalahkan realita yang ada. Oleh sebab itu kami tidak lagi mau damai yang dari dunia. Kami hanya mau damai yang dari Yesus. Karena itu yang mengalahkan dunia ini. Sehingga kami tidak akan pernah kalah oleh karena dunia. Kami mengalahkan dunia. Kami tampil menang lebih daripada pemenang. Kami akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan kami diberkati, bukan menjadi pengemis minta-minta roti di pinggir jalan. Dan kami percaya ketika kami ada dalam Yesus, hidup kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami aman. Bersama Yesus kami damai. Bersama Yesus hati kami tenang. Hanya dekat Allah, hanya dekat Tuhan Yesus kami bisa tenang. Di luar Yesus kami tidak bisa tenang. Karena itu Tuhan, kami mau tetap di dalam-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menerima kami. Engkau menerima kami apa adanya, sehingga kami setelah diterima menjadi seperti Tuhan adanya. Luar biasa Tuhan. Kami pertama datang kepada Yesus
sebagaimana kami adanya, tapi ketika di dalam Yesus kami ada sebagaimana Dia ada. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Itu bukan gagah kuat kami, itu bukan hebat kami, tapi itu anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu jadi berkat bagi semua yang melihat, yang mendengar khotbahku ini, baik jemaat di tempat ini, di Indonesia, di mancanegara, semuanya diberkati Tuhan. Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah ini sampai akhirnya tidak ada intervensi dari si jahat, iblis, setan, roh jahat, tidak ada intervensi dari kemanusiawian kami, semuanya full, penuh, hanya karya Tuhan, tidak ada karya yang lain. Karena kami datang ke tempat ini bukan mau cari sesuatu yang lain, kami hanya mau cari satu saja, Yesus Tuhan Allah. Itu yang kami cari, kami datang ke tempat ini. Karena itu kami datang ke tempat ini. Karena nama itulah kami berkumpul di tempat ini. Karena nama Yesus itulah kami rela meninggalkan semua aktivitas kami, dan kami berkumpul menyembah, memuji Dia. Dan kami percaya penyembahan pujian kami menyenangkan hatinya, menjadi dupa yang harum baginya. Lewat penyembahan pujian, hadirat, urapan, dan kuasanya mengalir atas kami, sehingga kami dapat menikmati Tuhan dalam hidup kami dari hari, minggu, bulan, dan tahun. Terus kami dapat menikmati Tuhan. Tidak ada waktu yang luang untuk yang lain yang kami nikmati. Setiap saat kami hanya mau menikmati Tuhan saja. Uria masakata kurala masakata karala. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus, bimbinglah pesta anak domba Allah ini sampai selesainya. Dalam nama Yesus saya alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada berkat melimpah, ada haleluya. 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 Anda tidak bisa dijebak dan tak terjebak. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada haleluya, Anda bingung. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, gereja akan hancur kalau gereja mulai hidup berdasarkan realita kondisi keadaan. Gereja akan tidak mungkin bisa bertahan kalau gereja terus-menerus hanya fokus kepada realita yang ada. Gereja akan kuat kalau gereja berdiri atas firman Allah. Gereja akan tetap menang kalau hidup dalam firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita berdasarkan apa yang Dia taruh dalam Rohku, supaya gereja yang kita sekarang berada ini tetap kuat dan kokoh dalam situasi COVID ini. Karena kita tidak akan pernah bisa mengalahkan keadaan situasi kondisi kalau kita menggunakan keadaan situasi kondisi yang ada. Untuk mengalahkan situasi kondisi keadaan yang ada, kita harus menggunakan sesuatu kekuatan yang berbeda, yaitu adalah firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya minta ditutup itu suaranya biar bagus. Haleluya. Dan AC-nya juga lebih bisa terasa kepada saudara. Haleluya. 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 Saya harap ini kamera juga bisa lihat ke sono, sehingga yang tersembunyi di ujung-ujung juga kelihatan. Haleluya. 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 Gereja harus bertobat. Gereja harus hidup berdasarkan firman, tidak boleh berdasarkan situasi kondisi keadaan realita. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 4 ayat 4. Haleluya. Apa? Loading, oke. Matius 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Haleluya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat konteks dari ayat ini, memang saudara, Anda baru bisa mengerti, baru bisa memahami. Tapi kalau Anda hanya baca ayat 4, Anda tidak memahami. Tapi kalau Anda baca dari konteksnya sampai selesai, Anda memahaminya. Bahwa ayat ini benar-benar
nyata. Haleluya. Yesus mengucapkan ini bukan sekedar memberikan kepada saudara ini hiburan, tetapi dia mengucapkan ini sesuatu yang nyata yang dia sudah alami. Pada waktu itu beliau, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Datang si pencoba itu, supaya Yesus yang adalah anak Allah Maha Kuasa menciptakan batu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, banyak orang kalau tidak hidup dalam firman, dia tidak akan bisa memahami ayat ini. Karena Alkitab katakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14, saya nggak bisa ditampilkan. Haleluya. Cepat, siapa yang bisa buka Alkitab, cepat baca. Oke, 3, 2, 1. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap melubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara, memang di sini dicatat perjanjian lama hanya Kristus yang menyingkapkannya. Siapapun orangnya, sehebat apapun pendidikannya, sekalipun di ahli Taurat, orang Parisi, orang Saduki yang sekolahnya sudah tinggi, mereka tidak akan bisa paham kalau tidak Kristus yang menyingkapkannya. Apalagi kalau kita berbicara perjanjian baru, kalau tidak Kristus yang menyingkapkan, tidak akan pernah orang bisa paham apa arti ayat-ayat yang dia baca. Matius 4:4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Banyak orang berpikir, iya betul, ayat ini benar. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita sambil makan roti, sambil makan firman. Haleluya. Ini ayatnya begini. Tetapi dalam kisah ini tidak. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan roti. Goblok. Haleluya. Dia tidak makan roti. Mungkin bahasa saya agak sedikit nyeleneh. Kenapa nyeleneh? Supaya otakmu cepat nangkap. Haleluya. Karena kalau orang yang memang otaknya nggak bisa cepat nangkap, kita harus pakai bahasa yang lain. Haleluya. Kadang ada bahasa anatomi, itu menggunakan tangan, tapi itu hukum Taurat, nggak boleh dilakukan zaman sekarang. Banyak orang berpikir tentang ayat ini dengan cara memikirkan yang salah. Benar sih, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya betul, kita makan roti sambil baca firman baru hidup. Konteksnya tidak 40 malam. Sekarang saya mau tanya Anda, kalau ditambah lagi 60 hari 60 malam, kira-kira hidup nggak? Hidup. Ditambah lagi 100 hari 100 malam, hidup nggak? Hidup. Haleluya. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia tanpa roti pun bisa hidup. Asal firman berkata hidup, engkau pasti hidup. Haleluya. Ini saudara yang perlu Anda pahami dalam hidup Anda, supaya Anda memiliki hidup. Jangan sampai orang pikir kita hidup, tapi di pandangan Tuhan kita mati. Kita mau di pandangan orang kita hidup, di pandangan Tuhan pun kita hidup. Kalau di pandangan Tuhan kita hidup, di pandangan orang pasti kita lebih hidup. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Kalau Anda bisa memahami ayat ini, baru Anda bisa memahami Matius 6 ayat 26. Mari kita baca. Haleluya. Sudah? Haleluya. Haleluya. Matius 6 ayat 26, ayat 25-nya. 25. Haleluya.
Haleluya. Ya. 3, 2, 1. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukan hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, Anda ya kalau cerdas baca ayat ini Anda bisa paham. Tapi kalau nggak cerdas nggak bisa. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Haleluya. Pertama Yesus bicara hidup. Haleluya. Terus dikatakan akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Apakah ada kaitan hidup dengan makanan dan minuman? Tidak ada. Saya baca. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Haleluya. Hidup tidak ada kaitan dengan makanan minuman. Tubuh yang punya kaitan dengan makanan minuman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Biar Anda paham membaca ayat-ayat Alkitab. Haleluya. Akan apa yang hendak kamu pakai. Hidup tidak perlu pakaian. Anda perlu pakaian. Anda tahu apa itu hidup? Anda ngerti itu hidup? Hidup itu pikiran, perasaan, kehendak, pengertian, selera. Itu hidup. Haleluya. Itu tidak perlu pakaian. Itu tidak perlu makanan. Haleluya. Tapi yang perlu pakaian makanan adalah tubuh. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dia jelaskan di sini. Hidup lebih penting daripada makanan, pakaian, pangkat, jabatan, uang, dan seterusnya. Kurang lebih begitu kalau kita mau tambahkan dalam konteks zaman sekarang. Ya, barulah nomor 2 di situ dikatakan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Anda harus tahu membedakan hidup dan tubuh. Jangan Anda selalu fokus ke tubuh, tapi Anda tidak fokus ke hidup. Ini pelajaran tinggi. Saya ulangi. Jangan selalu Anda fokus ke tubuh, tapi tidak fokus ke hidup. Karena yang dilihat Tuhan bukan tubuh. Haleluya. Amin. Tubuh Sarini siapa itu? Nah, mungkin lebih bagus, lebih mantap dari tubuhmu. Kalau Tuhan lihat tubuh, berarti dia lebih top dari saudara. Haleluya. Tuhan bukan lihat tubuh, Tuhan lihat hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya kurang tahu nama-nama artis. Istri saya yang paling tahu. Saya nggak suka nonton sinetron, nonton yang begitu-gituan saya nggak suka. Haleluya. Saya hanya suka fokus kepada hidup. Haleluya. Karena hidup itu lebih penting dari makanan, pakaian, minuman, pangkat, uang, dan segalanya dan semuanya. Nanti Anda kalau betul-betul bisa menangkap khotbah saya, pasti otakmu berubah. Haleluya. Kepalamu tetap sama, peyang tetap peyang, tapi otakmu yang berubah. Karena kepala nggak ada nilai bagi Tuhan. Yang bernilai otak. Haleluya. Karena otak itu bicara pikiran. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Bukankah hidup itu lebih penting? Kalau hidup itu lebih penting, kenapa kau fokus kepada yang lain bukan kepada hidup? Harusnya kau fokus kepada hidup. Paham sampai di sini? Kalau nggak paham bilang nggak paham supaya saya ulangi lagi ngomongnya. Haleluya. Karena pengkhotbah yang baik bukan karena pintar bicara. Pengkhotbah yang baik yang dengar paham. Haleluya. Orang Indonesia aneh. Makin dia nggak paham, makin dia katakan si pembicara itu profesor. Iya. Haleluya. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Haleluya. Kalau kau tahu yang lebih penting adalah hidup, tentu kau bisa bersyukur kalau hari ini kau masih
memiliki hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kalau tubuh itu lebih penting daripada pakaian, tentu pun kau pasti mengucap syukur karena hari ini tubuhmu masih menyatu dengan hidup. Kalau hidupmu terpisah dengan tubuh, maka tubuh itu menjadi patung. Itu sebabnya Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia bisa hidup dari firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Banyak orang salah berpikir. Pikir mereka kita bisa hidup kalau ada makanan, minuman, uang, ya. Kalau yang lebih high class lagi, otaknya yang lebih duniawi lagi, harus ada rumah, ada mobil, ada deposito dan seterusnya dan sebagainya. Padahal saudara, hidup tidak ada kaitannya ke sana. Haleluya. Hidup kaitannya adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tuhan tidak berhubungan dengan pakaian. Tuhan tidak berhubungan dengan sepatu. Tuhan hanya berhubungan dengan hidup. Karena itu jaga hidupmu baik-baik supaya hidupmu diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Karena sepatu tidak akan bisa memberi hidup, makanan, minuman tidak akan bisa memberi hidup, dan pakaian tidak akan bisa memberi hidup. Tapi hidup yang Tuhan taruh di dalam dirimu itu akan bisa mendapatkan segalanya apa yang Tuhan siapkan untukmu sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau saya mau ceritakan, tapi saya harus ceritakan, saya tidak bisa berdiri di depan ini. Pas hari Sabtu pagi sudah menggigil, seharusnya saya nggak bisa bawa mobil dari Aikanopan menuju Kuala Namu karena menggigil. Ya, biasanya kalau anak saya yang sakit, saya itu sibuk. Tapi kalau saya yang sakit, anak saya main handphone saja. Dia nggak sibuk. Karena dia pikir bapakku ini hebat, mungkin begitu. Saya ambil positifnya saja. Bapakku ini pasti mampu mengendalikan semua ini, kan begitu. Karena dalam perjalanan kami kan dia tinggal tidur, dapat hotel, tinggal tidur, dapat itu, dapat ini. Saya langsung pergi ke Panasan, keluar dari hotel. Kurang lebih 15 menit di panas-panasan. Orang pun lihat saya kayak aneh-aneh begitu. Habis itu saya masuk ke hotel, kamar, saya mandi. Saya langsung katakan, mari kita jalan. Kita jalan. Saya katakan kepada Pak Dir narkoba di sana, Pak, tolong carikan hotel yang dekat ke airport. Oh, oke, gampang katanya. Ya. Jadi dikasih hotel Horizon begitu. Maksud saya dekat itu ya kira-kira 3 km kayak gitu. Ya, ternyata kita ikuti Mbak Google, ya, Google Map, itu ternyata sampai ke airportnya. Ternyata di airport itu hotelnya. Wah, repot, belum makan, belum ini. Udah lidah saya pahit sampai sekarang pun masih pahit. Tapi Anda jangan khawatir, ini tidak ada kaitan dengan COVID. Haleluya. Jadi pahitnya bukan main, tapi saya berpikir saya harus makan, saya harus isi perut ini. Haleluya. Bukan untuk hidup, saya isi perut untuk tubuh. Biar Anda paham. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Iya. Saudara, saya makan. Gimana ini mau makan? Begitu ceritanya. Sudah sampai airport. Akhirnya keluar lagi kami. Wah, memang dampak COVID luar biasa. Warung-warung semua tutup. Di airport hampir semua tutup. Akhirnya kami dapatkan
warung makan kecil-kecilan di pinggir jalan di Batang Kuis itu. Kami makan di sana. Saya bilang sama Daniel, hati-hati kok Daniel. Dia bawa babi. Iya. Jadi dia kenopang diajak orang makan. PPK dikasih babi panggang itu. Jadi nggak habis, disisainnya dibawa. Saya bilang kalau ketangkap kita penistaan Daniel. Hati-hati kau. Mana dia tahu katanya. Yang penting kau makannya biasa aja, jangan taruh gitu. Ya, kalau begitu kan kelihatan kayak babi, betul lah. Kan gitu. Akhirnya dia makan lahap, saya makan juga di situ, baru kami ke hotel. Ya. Baru saya telepon, ada kabaop untuk penyerahan mobil. Dia telepon lagi orang yang di bandara ya. Ada khusus protokolernya. Semuanya kita sudah disiapkan protokoler. Tinggal tidur, tinggal apa semuanya. Check-in semuanya, semua validasi rapid test semuanya. Jadi memang pejabat sorga itu sama sebenarnya. Haleluya. Bahkan lebih hebat pejabat sorga daripada pejabat yang ada di dunia ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, singkat ceritanya, ya kita hanya turun aja kan, baru mendarat, turun aja dari hotel langsung bisa berangkat. Sampai di sini saudara, itu jam 10 malam yang jemput Pak Henry. Kenapa saya suruh Pak Henry jemput? Supaya dia tahu apa itu hidup. Sebenarnya kita pakai itu aja bisa, paling 60.000 kok, 50.000 dari sana kemari, paling mahal 70. Tapi saya mau tahu apa itu hidup, Pak Hendrik, apa itu hidup. Haleluya. Itulah hidup. Anda nggak paham sampai di sini, tapi Roh Kudus nanti dikasih penjelasan. Saudara, sampai kami di rumah sini kurang lebih jam 10 malam, istri saya kerik saya yang keluar air. Haleluya. Ya. Dibilang kok air? Ya justru di dalam tubuh kita itu ada air dan darah. Kalau air nggak keluar, berarti saya sudah tidak punya hidup. Biarlah air itu keluar, kan begitu. Singkat ceritanya saudara, sampai sekarang pun masih tadinya kurang enak badan. Tapi ketika saya ambil keputusan untuk nyanyi, berlompat-lompat, memuji Tuhan, totalitas itu lepas. Itulah namanya hidup. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Haleluya. Haleluya. Tapi Anda harus tahu hidup yang seperti apa yang dimaksudkan Yesus ini, saudara. Haleluya. Jadi hidup ini banyak versi, hidup ini banyak pengisi. Ada yang mengatakan hidup ini bergerak, bernapas, ya, bla 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 bla. Itu pengisi umum, itulah hidup. Tapi hidup yang dimaksudkan Yesus ini beda, bukan seperti itu. Itu menurut ilmu kedokteran yang dipakai kebanyakan orang. Tetapi hidup yang dimaksudkan Yesus ini, hidup itu lebih penting. Ini berkaitan dengan Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberikan hidup. Haleluya. Dan waktu Yesus berkata aku datang memberikan hidup, dia ngomong sama orang hidup. Ya. Kenapa diberi hidup? Karena Yesus tidak mau kau pakai hidup yang habit dari Adam dan Hawa. Dia mau kau punya hidup yang habitnya adalah hidup Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dahsyat luar biasa. Haleluya. Inilah yang lebih penting. Hidup seperti inilah yang berkemenangan. Hidup seperti inilah yang diberkati. Hidup seperti inilah yang selalu bersuka cita. Hidup seperti inilah yang tidak terkalahkan oleh dunia. Haleluya. Kayaknya lebih semangat yang di Labura daripada saudara. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Saudara, mari kita saksikan sebentar. Setelah saya mendarat kemarin,
Saya dapat berita langsung dengan foto-foto yang bisa dijadikan bukti fakta. Ternyata setelah kita doakan, kita berangkat ke hotel, kanker orang itu keluar dan sembuh total. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang ditampilkan ini adalah dari handphone saya yang dikirimkan oleh pendetanya. Inilah orangnya. Inilah. Tuh yang ini tuh kain-kain. Itulah, itu yang keluar itu. Yang tahu itu. Itu dia. Kankernya keluar, sembuh total. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hari ini Tuhan berkata kepada saya, Lumis, aku akan pakai engkau dengan karunia yang kutambahkan, yaitu karunia kesembuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Hidup yang seperti ini yang Tuhan mau. Hidupnya Kristus, hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin gak bisa kasih uang, tapi kata-kata kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Yesus bilang hidup itu lebih penting, haleluya, daripada makanan dan minuman. Anda harus tahu hidup yang seperti apa. Haleluya. Haleluya. Hidup yang seperti ini. Yesus bilang, aku datang memberikan hidup. Haleluya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau tanya kepada saudara, Anda pilih mana, kuasa atau uang? Kuasa. Uang tidak bisa beli kuasa. Kuasa bisa dapatkan uang. Pendeta yang di sana, saudara, awal mulanya mereka berpikir, wah, datang pendeta Resulubis, pendeta internasional. Mereka senang sekali. Coba tonton, yang nonton sudah banyak sekali itu. Jadi kalau diketik Labura nanti DPR Labura nanti Bupati Labura, semua Labura, kita rating tertinggi. Mereka paling 100 orang yang nonton, kita rating tertinggi 59 orang, 59.000. Haleluya. Biar kepanasan mereka. Haleluya. Saudara, jadi di sini dikatakan hidup yang dia beri ini hidup yang tidak pernah mengalami gradasi. Apa istilah gradasi? Bahasa lain, yang tidak pernah mengalami naik turun, yang tidak pernah mengalami yang namanya pasang surut. Karena hidup yang dia miliki, hidup yang mampu mengatasi semuanya, yang mampu mengatasi segalanya, situasi, kondisi, keadaan. Haleluya. Saya, saudara, sampai tadi malam saya berpikir, Tuhan, gimana ini? Karena saya sudah yakin darimu, kalau gereja ini penuh, gak bisa lagi menampung orang, saya akan beli mall. Gimana Tuhan? Iya, Roh Kudus sekedar berbicara biasa saja, gitu aja, nggak ada ngomong apa-apa. Mungkin dia nggak seneng, gitulah, gitu aja. Saudara hati-hati kalau Roh Kudus nggak ngomong, cuma iya. Saudara, tadi saya lihat pertama kita jalannya pesta anak domba Allah, yang hadir masih dikit, paling ada mungkin 15 orang. Wah, hatiku lega. Aduh, lepas, bebas saya dari tekanan ini. Ternyata ini hampir penuh. Haleluya. Iya, kalau tambah 40 orang lagi, ya ini udah nggak muat. Haleluya. Kita harus beli mall. Haleluya. Haleluya di saudara, tapi bebannya di saya. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah tidak pernah berdusta. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Aku tidak pusing orang mau bilang aku gila.
Aku pusing kalau orang berkata, kalau kau ngomong bayar, aku itu pusing. Tapi kalau orang bilang saya gila, saya nggak pusing. Tapi kalau disuruh saya asal ngomong saya bayar, saya pusing. Nah, kalau hanya dibilang gila, ngapain kita pusing, betul nggak? Iya, inilah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang tidak dibatasi dengan situasi, keadaan, realita. Hidup yang betul-betul tidak akan pernah takluk kepada kondisi dunia ini. Amin. Saya percaya jikalau Anda memiliki hidup yang kusampaikan ini, nggak usah tunggu 1 minggu, besok pagi engkau akan mengalami berkat-berkat yang besar, yang melimpah ruah. Kau akan mengalami itu. Haleluya. Saudara, semua tempat-tempat yang kita jalani, baik Palembang maupun di tempat lain, terlebih terkhusus yang di Labura kemarin, saya kan pertama larang mereka untuk siaran langsung. Tapi akhirnya saya pikir biarin aja lah. Siapa yang mau siaran langsung, saya bilang. Tapi saya jaga omongan saya, mana yang tidak boleh diomong, kita omong. Tadi awalnya saya mau ngomong asal-asalan. Iya. Jadi saudara, buat live. Ternyata banyak yang masuk ke mereka. Kok bisa pendeta Resilius di situ? Berapa kalian bayar? Kalau mereka bayar saya, mereka nggak sanggup. Kenapa? Pendeta yang paling termahal di seluruh bumi menurut saya adalah saya. Menurut saya. Terserah. Anda tahu nggak arti mahal? Mahal itu bukan 5 miliar, 3 triliun, 7 triliun. 7 triliun itu murah. Bagi Hotman Paris. Bagimu aja yang 100.000 aja hilang, kau cari-cari pusing kepala. Haleluya. Mahal itu artinya tidak terbeli. Pendeta yang ada di sini ini nggak bisa dibeli dengan uang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau mau beli aku pakai uang, nggak mungkin kau sanggup. Haleluya. Karena aku tidak terbeli. Haleluya. Kenapa? Karena aku sudah dibeli. Siapa yang beli? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah beli hidupku. Bagaimana aku mau jual hidupku lagi? Orang aku udah dibeli, aku jual lagi. Gimana? Mana bisa? Curang. Nah, sekarang nih cincin ini sudah aku beli. Ini dari toko emas yang di Cengkareng itu, lupa saya apa itu. Ini udah saya beli ini. Nah, oke. Yang di situ, yang daerah-daerah situlah. Nah, sudah saya beli. Oke. Dia nggak berhak lagi atas ini. Jangan kau pikir ini imitasi, ini emas. Haleluya. Udah aku beli. Jadi udah punya hak saya. Betul nggak? Ya. Haleluya. Terus gimana lagi dia mau ambil ini? Orang udah aku beli. Lah, bagaimana saya mau jual diri saya? Dia ini toko emas itu nggak bisa jual lagi. Ini yang lain boleh dia jual, ini nggak boleh. Ini udah aku beli. Aku nggak bisa jual diriku lagi, udah dibeli Tuhan. Mungkin ada yang bertanya di situ, kalau saya Pak bisa nggak saya jual diri saya? Itu nggak tahu kau udah dibeli belum. Kalau kau udah dibeli Tuhan, tentunya nggak bisa kau jual lagi. Haleluya. Makanya kalau gereja mengumpulkan manusia hanya dengan mengandalkan sembako, gereja mengumpulkan manusia hanya mengandalkan antar jemput, menurut saya ini mereka membeli manusia. Dan saya yakin di tempat ini tidak ada istilah antar jemput dan tidak ada istilah sembako. Engkau tahu betul, kau sudah dibeli Tuhan. Engkau nggak akan jual dirimu. Engkau akan datang kemari dengan cara apapun. Engkau akan datang kemari. Amin. Haleluya. Haleluya. Pasti kau datang dengan cara apapun. Yang di belakang mana berani amin? Orang rumahnya tinggal tetangga lompat sini sampai. Ini yang jauh-jauh.
Mereka sudah lebih dulu sampai daripada Anda yang dekat-dekat sini. Jangan Anda pikir itu tidak ada penilaian di hadapan Tuhan. Kau pikir itu nggak ada penilaian? Alangkah bodohnya Tuhan kalau kayak gitu nggak dinilai. Aku nggak menyembah Tuhan yang begitu. Tuhan itu punya penilaian. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan sembarangan. Dia Tuhan yang memiliki penilaian terhadap semua kita. Anda mau dapat nilai yang terbaik? The best? Beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena kau sudah tidak punya hidup lagi. Kalau kau masih mempertahankan, berarti kau masih punya hidup. Kalau kau punya hidup, berarti kau belum mati. Hanya orang yang sudah mengalami kematian yang boleh memiliki hidup Tuhan. Tapi orang yang masih mempertahankan hidup, dia tidak bisa memiliki hidupnya Tuhan. Saudara jangan penggal-penggal bahasa saya, dengar baik-baik supaya paham. Haleluya. 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 Kenapa Tuhan harus memberi hidup? Karena hidup yang habitnya Adam dan Hawa ini adalah egosentris. Aku, mauku, sukaku, punyaku, urusanku. Lu mau apa? Tapi kalau kau punya hidupnya Tuhan, kau akan berkata, Tuhan, siap. Secara manusia tadi saya udah nggak bisa khotbah di sini. Tapi saya mau gantikan ke Pak Tanjung pun nanti bagaimana? Apalagi saya gantikan ke yang lain. Saya harus berdiri di sini. Saya bilang, Tuhan, aku sudah tidak punya hidupku lagi. Haleluya. Kita baca Galatia 2 ayat 20. Kalau kau bisa sampai dimensi itu, hidupmu akan diberkati. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Stop dulu, stop. Walaupun gereja ini gereja kecil, biar orang berkata ngeri pengungkapan ayatnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Banyak orang salah berpikir, pendeta pun salah berpikir. Berarti yang pertama bukan sendiri, ya kan? Berarti ada yang lain, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti dua, hidupnya Paulus, hidupnya Kristus. Lihat kata-kata ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus sudah hidup di dalam hidup orang itu mati, tinggal hidup Kristus yang ada. Haleluya. Sampai di sini paham? Dan hidupku, lihat ini, yang kuhidupi sekarang di dalam daging, maksudnya di dalam tubuh, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Bukan kepada anak Allah, dalam anak Allah. Itu berbeda. Kepada itu masih di luar. Ini dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, kalau betul-betul kita tidak punya hidupnya kita lagi, kita hanya memiliki hidupnya Kristus, maka hidup kita akan berkelimpahan. Anda tahu yang paling terkaya di seluruh muka bumi ini siapa? Gilbert gak ada apa-apanya. Yang paling terkaya Yesus Kristus. Haleluya. Gilbert mah gak ada apa-apa, sama gua aja masih kalah kekayaannya lah. Gua udah mau beli mall, dia belum. Haleluya. Ya, saudara, hanya orang-orang yang sudah memiliki hidup Kristus, yang memiliki hidup kelimpahan, yang berani ngomong begini, yang bisa ngomong gini. Haleluya. Anda udah mulai goyang otaknya. Haleluya. 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 Makanya kemarin lihatlah sampai habis itu khotbah yang di Labura itu, sampai habis. Sampai pendetanya bilang, kami bertobat pendeta.
pendeta bertobat. Saya pendeta bertobat katanya. Selama ini saya mengharap manusia. Bahkan saya pikir Pak Pendeta Risu Lubis kemari pun bisa menolong saya. Cukup ngomong sama satu jenderal saja. Saya walaupun kenalan ada jenderal, ada kombes, saya nggak pernah minta apa-apa. Saya berangkat, saya tidak minta ongkos sama dir narkoba. Boleh, dia dengar nanti khotbah ini bisa. Itu saya jaga baik. Haleluya. Tapi kalau hanya istilah hotel dan segala macam, itu hal yang wajar menurut saya. Supaya dia ambil bagian dalam misi ini. Makanya saya tadi SMS beliau, Bapak sudah ambil bagian dalam misi ini. Terima kasih pendeta, terus libatkan saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Tepuk tangan saudara itu bagus sekali. Tapi harusnya waktu kau tepuk tangan, kau juga katakan, libatkan aku gembala. Oh iya, mangga. Langsung ada yang pingsan di belakang. Haleluya. Haleluya. Ngapain kita ngelibatkan orang terus, jemaat nggak kita libatkan? Apakah saya tidak mau ngelibatkan? Bukan, karena saya takut Anda terlibat. Pikirin sendiri itu. Karena gara-gara itu ada yang mental. Itu sebabnya aku tidak pernah mau bicara uang lagi. Haleluya. Semua biar terjun dari sorga. Amin. Haleluya. 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 Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Aku nggak mau lagi cerita-cerita itu. Tetapi luar biasa. Kemarin, ya, luar biasa. Ibu Epa masih bilang, Pak, ini saya bantu untuk pembetulan tembok Yeriko yang roboh di depan. Itu tembok Yeriko kita. Lu kalau itu roboh dibiarin, apa nggak hancur gereja ini? Banjir lah. Haleluya. Puji Tuhan tertolong walaupun tidak semua. Haleluya. Ya seperempat lah, lumayan kan, puji Tuhan kan. Haleluya. Saya sekarang nggak mau lagi khotbah di sini untuk bicara duit. Langsung saya ambil pistol itu, saya todong Pak Jadi. Mana kau? Haleluya. Pistolnya Firman. Nanti tahu besok datang polisi geledah rumah ini karena ada pistol. Tapi biarlah, capek dia sendiri, ya kan? Langsung dia bilang, tenang Pak, tenang, sabar. Masih nomor yang dulu. Aku tidak perlu kau tanya nomor, yang perlu nih. Ya tapi harus pakai nomor Pak. Enggak. Ternyata betul. Ya. Dia punya dia ini kalau mau dikasih ke orang harus lewat nomor rekening. Nggak bisa langsung-langsung. Tunggu 5 menit, betul 5 menit masuk. Saya lihat, cuma agak kabur. Nggak tahu kenapa agak kabur. Tapi puji Tuhan, akhirnya hampir tercukupi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. 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 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Haleluya. Anda mau betul-betul mati? Amin. Haleluya. Justru kalau kau hidup, kau sengsara. Ya. Mama Mona, kalau kau hidup kau sengsara. Kalau kau mati habis perkara. Loh, kasus apapun yang sudah sampai ke KPK, kalau orangnya mati selesai perkara. Kenapa kau banyak kasus dalam hidupmu? Karena kau tidak mau mati. Matilah sekarang, selesai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Selalu sekarang doaku, aku mati Tuhan, mati aku. Saya katakan sama Daniel, kau pun harus mati. Bapak duluan lah yang mati, nanti aku nyusul. Haleluya. Haleluya. Luar biasa kalau kita memahami ayat ini. Amin. Jadi kita nggak heran dengan Matius 4 ayat 4.
Orang akan bingung kalau dia nggak memahami. Haleluya. Makanya kita baca Filipi 1 ayat 21. Biar Anda lebih paham lebih dalam. Haleluya. Sudah? Haleluya. 3, 2, 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya, karena bagiku hidup adalah Dia tidak katakan bagiku hidup adalah A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Dia katakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Haleluya. Berarti maksud dia hidupku ini hanya Kristus gitu loh. Itu bahasa sederhananya. Dan mati adalah keuntungan. Hanya orang yang hidupnya adalah Kristus baru matinya untung. Haleluya. Yang hidupnya bukan Kristus mati pasti rugi. Ruginya kemana? Pasti disiksa. Haleluya. Amangu ya amangu ya amangu itu. Haleluya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus katakan mati adalah keuntungan? Coba kita baca ayatnya selanjutnya biar Anda paham. Apakah dia ingin mati? Coba baca. 3, 2, 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku menjadi. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak. Terus. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam. Maksud dia secara pribadi dia pinginnya bersama Kristus langsung aja terus. Tetapi haleluya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kita kembali ke ayat 21 tadi. Biar Anda paham. Kenapa katanya mati untung? Haleluya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah untung? Karena selama hidup Paulus menginvestasikan hidupnya bagi kerajaan Tuhan. Paham? Haleluya. Dia investasikan terus hidupnya bagi kerajaan Allah. Dia investasikan, dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia investasikan bukan hanya harta, uang, bukan hanya yang lain-lain, tetapi hidupnya pun dia investasikan. Banyak orang bisa memberi uang ke gereja 100 juta, bahkan ada yang 1 miliar, ada yang bermiliar-miliar, tapi tidak bisa memberikan hidupnya bagi Tuhan. Haleluya. Orang seperti ini mati belum tentu untung. Tapi lihat di sini. Dia untung, matinya untung karena selama dia hidup menginvestasikan hidupnya. Haleluya. Saya mau cari logika lahirianya supaya Anda paham. Banyak orang mati tapi rugi. Anaknya nangis, istrinya nangis, cucunya nangis, semua nangis. Kenapa? Matinya ninggalin utang. Haleluya. Matinya waktu kontrakan sudah 3 bulan gak kebayar. Kan ini rugi, betul gak? Haleluya. Anda mau secara logika dulu, lahiriah kalau mati mau untung mau? Mau? Kenapa banyak orang investasi jiwa? Orang investasi. Dia kalau mati dapat ada yang dapat 10 miliar. Ada mungkin yang lebih dari 10 miliar. Haleluya. Haleluya. Kalau dia mati, dia akan meninggalkan 10 miliar. Berarti kalau dia mati pun dia merasa untung. Haleluya. Karena kalau hidup terus nggak dapat yang 10 miliar. Harus matilah. Makanya kadang-kadang kalau istrinya tahu suaminya sudah diansuransikan, istrinya selalu berdoa, "Hatok mah, buat mah nyawana." Cepatlah ambil nyawanya katanya. Apalagi suaminya kejam, dia doakan cepat mati. Karena udah diansuransikan ini. Saudara, saya dan saudara di sini mungkin tidak ada yang mengansuransikan jiwa, mungkin. Saya nggak ada.
Tapi banyak orang mengasuransikan jiwanya. Bahkan berapa kali saya ditawarkan, saudara, kalau saya mau asuransikan jiwa saya mati, saya dapat ada yang 5 miliar, ada sekian miliar. Saya bilang ngapain? Karena saya kan sudah asuransikan diriku ke Yesus. Betul nggak? Haleluya. Saya kan sudah investasi hidup. Ya kalau saya mati, anak saya, istri saya pasti dipelihara Tuhan dong. Amin. Karena investasi saya kan dihitung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, bagaimana dengan hidup? Mati aja untung. Hidup lebih untung lagi. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Kalau kau masih hidup, kau berarti bisa tambah investasi. Kau investasi ke nama asuransinya apalah A. Terus kau kepingin lagi, pergi lagi investasi ke asuransi yang lain, pergi investasi ke asuransi yang lain, karena kau masih hidup. Berarti kalau mati untung, hidup lebih untung. Kenapa? Kalau kita hidup yang seperti Paulus tadi bilang, alangkah baiknya kalau menurut diriku sih aku pingin bersama-sama langsung ke sorga. Tetapi karena kamu, aku lebih baik memilih masih tinggal di bumi, di dunia ini untuk kamu. Supaya apa? Investasi hidupnya bertambah-tambah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku berdoa supaya kalian semua diberi umur panjang. Amin. Tapi bukan untuk hidupmu, Ya. bukan untuk dirimu, Ya. bukan untuk egosentrismu, bukan untuk kepentingan pribadimu, untuk kerajaan Tuhan. Kau lihat mataku udah merah ini. Ya. Kenapa saya tahu? Saya bisa rasa kalau mata saya merah. Gak usah lihat kaca, gak usah lihat cermin, saya rasakan. Terus dia beralih. Haleluya. Agak merah kan? Haleluya. Haleluya. Buat apa hidup umur panjang tapi kita nggak investasikan hidup kita bagi Tuhan? Haleluya. Lihatlah, tadi saya mau khotbah. Wah, kenapa mimbar begini ini? Saya harus saya harus elap dulu mimbar ini. Pak Halim malah ngeliatin gini, mantap juga Bapak ini. Harusnya langsung diambil alih, Pak, saya lah Pak yang melakukan. Dia baru investasi hidupnya bagi Tuhan. Pak Tanjung malah lihat-lihat gini-gini aja. Haleluya. Aku sengaja mancing saudara, ada nggak arti hidupmu itu di hadapan Tuhan? Tega nggak engkau gembalamu yang mengelap ini? Saya tidak minta uang sama saudara. Dan kalaupun kau ngerjakan itu, yang untung bukan saya, tapi engkau sedang menginvestasikan hidupmu bagi Tuhan. Paham? Nah, ketika 3 kali saya ngomong, Anda nggak bisa jawab. Anda paham nggak sih? Paham. Nah, kalau paham bilang paham. Jangan gini-gini. Haleluya. Anda bilang paham. Saya yakin betul kok AC-nya baik kok. Dingin kan? Bagaimana saya khotbah di sana? Itulah yang mengakibatkan mungkin air banyak masuk ke tubuh saya. Air yang nggak jelas. Keringatnya luar biasa. Nggak ada AC. Orang yang hadir full. Wah. Padahal itu kita sudah pakai pakaian ganti. Sampai ke bawah itu, apa namanya? Anduk hotel itu. Setiap berangkat kita bawa anduk hotel 1. Kita bawa kaos 1. Tapi salahnya saya habis itu nggak pakai jaket pulangnya. Memang nggak jauh sih ya. Pertanian kayak Kanopan itu nggak jauh. Tapi memang mobil itu mobil baru, AC-nya dingin banget. Iya, kalau solar begitu memang dingin sekali. Mungkin gara-gara itu juga. Tapi puji Tuhan, hari ini saya masih bisa bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang datang. Luar biasa. Aku tidak kecewa karena kulihat yang hadir jumlahnya cukup luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kalau yang hadir tadi cuma 15-20 orang? Saya udah jauh-jauh. Ya kan? Padahal di sana saya masih diperlukan lagi. Dari Londut minta buat KKR. Kami mau bersatu gereja-gereja di sini, Pak. Biar Bapak buat KKR di sini.
Anda nggak tahu londut? Nggak tahu? Itu ada ceritanya. Karena orang situ dulu gendut-gendut jadi londut namanya. Maksud saya gendut-gendut itu bertobat. Itu loh. Haleluya. Setiap orang ketemu saya pendeta-pendeta dia bilang, Pak Lubis, Bapak dari dulu 5 tahun yang lalu ketemu saya begini, sekarang begini. Ya saya begini aja. Nggak gendut-gendut banget, ya gini-gini aja. Haleluya. Tapi saya makan banyak. Tapi kapan waktu makan banyak, kapan waktu makan dikit. Kita harus ngerti jaga diri. Haleluya. Haleluya. Kapan makan kambing 3 kilo, kapan makan ikan asin. Harus begitu. Iya. Boleh minum teh manis, boleh sampai 10 gelas sampai muntah. Tapi besok minum teh pahit terus sampai muntah juga gitu. Haleluya. Saya harap Anda paham maksud saya. Kita harus tahu jaga diri. Haleluya. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Luar biasa, saudara. Anda mau investasikan hidupmu bagi Yesus? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya, kalau saya katakan Anda mau investasi uang untuk Kristus lewat gereja ini, saya percaya itu sulit bagi saudara. Padahal seharusnya itu lebih mudah. Tapi ketika saya katakan Anda mau investasikan hidupmu bagi Kristus, amin. Amin. Lah, kok amin? Amin. Berarti Anda belum paham itu artinya. Makanya Anda belum paham. Kalau saya ya suruh pilih antara dua, bagaimana ya? Misalnya saya investasikan di sini, ada yang mau nanganin di sini. Kan dulu pernah saya tinggalin. Saya kirim pendeta terus, itu dibayar pendeta itu sejuta. Dan kau pikir nggak dibayar? Saya mau lebih bagus ada orang di sini yang melayani seperti saya, kapasitas rohnya, intensitas rohnya, dan Anda senang dengan orang itu. Saya pergi kemana-mana, harta saya yang saya kasih. Setiap minggu pendeta khotbah saya kasih 1,5 juta. Anda bilang Gilbert undang, saya usahakan bagaimana caranya undang. Anda bilang siapa undang, saya lebih mau gitu. Itu lebih gampang daripada menginvestasikan hidup. Tapi luar biasa, saudara. Anda ini kapasitas rohnya lebih dari saya. Harusnya Anda gembala di sini. Karena Anda lebih berani menginvestasikan hidupmu daripada uangmu. Itulah yang aku banggakan selama ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak ngerti juga Anda, jadi Anda tepuk tangan. Haleluya. Nggak malu juga. Luar biasa. Saudara, kalau kita berani menginvestasikan hidup kita bagi Tuhan, kenapa yang Tuhan minta hidup kita ini? Saudara tahu? Karena tidak semua orang punya uang, tapi semua orang punya hidup. Haleluya. Coba kalau Tuhan bilang investasikanlah ke sini 5 juta. Saya tahu ada orang di sini yang mungkin di rumahnya pun 200.000 pun nggak ada. Haleluya. Mungkin ya, bukan menghina ya, maaf ya. Haleluya. Tapi mungkin juga ada yang punya uang sampai 100 juta, siapa tahu ada juga. Iya. Tetapi kalau Tuhan katakan investasikan uang, berarti ada yang nggak bisa dong. Di antara kalian ada beberapa orang yang nggak bisa, betul nggak? Tapi kalau investasikan hidup pasti bisa kan? Buktinya Pak Hendrik tadi 1 jam sebelum ibadah udah hadir dia. Itu dia sedang menginvestasikan hidup. Apa saya yang salah lihat jam, saya nggak ngerti. Luar biasa. Haleluya. Saya harap tadi jamnya benar. Saudara, kau harus berani menginvestasikan hidupmu bagi Tuhan. Barulah kau memiliki hidup yang berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Orang-orang pada bingung, pendeta Lubis zaman corona sulit keuangan kok bisa terbang kemana-mana. Itu kan pakai dana, sekali berangkat puluhan juta. Orang kebingungan. Haleluya. Tuhan gak pernah bingung. Tuhan tidak pernah terikat atau takluk dengan corona. Bahkan Tuhan tidak pernah menganggap corona ini berbahaya. Ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Ya. Tuhan tidak pernah menganggap corona ini berbahaya. Ini hanya Menteri Kesehatan yang menganggap ini berbahaya.
Betul nggak? Betul kalau menurut Menteri Kesehatan. Tapi Tuhan nggak menganggap ini berbahaya. Kalau ada Tuhan yang berkata corona itu berbahaya, menurut saya itu bukan Tuhan. Itu patung yang disembah-sembah, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang roh, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah dalam roh dan kebenaran, itu nggak pernah berkata itu corona bahaya, tidak. Tapi Pak, bagaimana Pak? Saya kan harus jaga begitu begini. Iya, itu menurut protokol kesehatan. Anda harus bisa paham. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, saya katakan kepada orang-orang yang mengatakan, oh Pak Lubis kok di zaman corona malah jalan sana, jalan sini, jalan sana. Orang kebingungan. Kebingungan yang pertama apa? Kebingungan yang pertama adalah berbahaya bagi diri saya. Kebingungan yang kedua, duit dari mana? Haleluya. Kemarin saya khotbah di sana, di Labuan Batu, di Labura, Labuan Batu Utara. Saya katakan kepada mereka, haleluya, saudara, bagi Tuhan itu tidak ada apapun yang sulit. Sekali Tuhan batuk gini aja, jadi semua. Haleluya. Tapi persoalannya saya bilang, bagaimana kau bisa buat Tuhan batuk? Itu selesai saya khotbah, besoknya diajak makan, ya, kumpul, cerita-cerita rupanya dua pendeta ini tentang khotbah saya. Iya ya, bagi Tuhan sebenarnya nggak ada yang sulit ya, batuk aja dia selesai semua. Cuma bagaimana kita bisa buat Tuhan batuk? Itu yang sulit. Jadi kau jangan pikirkan bagaimana Tuhan menolong kau, bagaimana Tuhan bisa batuk, itu aja. Haleluya. Haleluya. Anda paham sampai di sini? Jangan pula nanti Anda jadi salah paham. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan sedang berbicara lewat firman-Nya kepada kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia bisa hidup dari firman. Amin. Seandainya semua roti ini diangkat oleh antikristus, maka engkau akan hidup oleh firman. Amin. Maka firman itu akan mencipta dengan sendirinya. Dan firman itu akan memberikan kepadamu hidup yang sehat walafiat. Itu sebabnya Anda jangan pernah bosan-bosan baca firman. Jangan bosan-bosan baca firman. Haleluya. Sudah nggak saatnya lagi bicara GPDI, GPPS, apapun semua udah nggak saatnya lagi. Haleluya. Nggak saatnya lagi. Saatnya kita menghidupi firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu merek-merek lagi. Saudara tahu kemarin yang datang itu di sini, biar dia dengar khotbah saya. Sebelum dia mencat saya biar saya ngundurin diri duluan. Saudara datang ke sini, apa dia bilang? Beres administrasi semua ke pusat. Beres. Harusnya lewat MD dulu. Tahu maksudnya beres ini? Perpuluhan. Jadi gereja ini harus kasih perpuluhan. Sedangkan yang saya terima aja setengah apa namanya, nggak bingung saya. Haleluya. Saya ketawa-ketawa aja. Terus kan setiap Senin ngejum. Pas Senin kemarin saya kan berangkat ke Medan kan. Saya dikasih, kan saya dimasukkan ke grup dia kemarin itu. Baru yang lainnya komen, wah ini kenapa ini si Lubis ini menginjil-nginjil tanpa ada permisi ke apa namanya ya, kalau kita namanya badan misi. Jadi di organisasi itu ada badan misi. Kalau permisi tapi nggak dikasih duit buat apa, betul nggak? Haleluya, ngomong doang. Saya katakan ketawa-ketawa, saya kirim khotbah yang
si MD-nya ada ini kok. Jadi orang bawahan-bawahan ini yang iri. Pendeta pun banyak iri. Haleluya. Kenapa? Karena hidupnya tidak punya hidup Kristus. Makanya iri. Orang yang iri itu dia tidak punya hidup Kristus. Kalau dia punya hidup Kristus dia nggak iri. Haleluya. Saya katakan kepada beberapa pendeta kemarin, termasuk ada pendeta GPPS yang hadir. Dia cerita itu, cerita ini, cerita organisasi terlalu banyak, saya pusing. Saya bilang saya tidak perlu organisasi. Bahkan saya tidak perlu yang namanya merek-merek gereja. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya nggak di sini pun di mana saja saya bisa hidup. Amin. Haleluya. Anda paham maksud saya? Ya. Saya bisa hidup. Itu kalau orang dirinya sudah diberkati. Itu kayak seperti ada mesin uang, mesin cetak. Haleluya. Anda pengen punya itu? Haleluya. Hidupmu harus diberkati. Hidupmu persembahkan bagi Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Masa sungguh-sungguh harus saya ceritakan poin 1, poin 2, poin 3? Anda paham maksud saya? Ya. Haleluya. Ya Pak, saya sih sungguh-sungguh Pak. Saya sungguh-sungguh Pak. Cuma ya kalau ya kadang-kadang sih saya kalau ada istri orang senang juga Pak. Itu. Haleluya. Saya sungguh-sungguh Pak, tapi enggak. Jadi saya harap saya penjelasannya sederhana aja ya. Berikan hidupmu sungguh-sungguh bagi Tuhan. Hidupmu akan diberkati. Haleluya. Itu sudah lihat kanker keluar. Kanker aja bisa keluar. Yang membawa kematian, menurut yang saya dengar itu sudah, kata dokter sudah harus di kemo berulang-ulang dan segala macam. Tapi bisa didoakan saja bisa keluar itu kanker. Haleluya. 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 Berarti kalau kanker itu didoakan bisa keluar, yang masukkan kanker itu siapa? Biar Anda paham, kadang otak-otak orang ini nggak ngerti. Sekarang kankernya diusir bisa keluar, berarti yang masukkan kanker itu siapa? Setan dong. Kalau yang masukkan Tuhan, emang saya lebih hebat dari Tuhan? Sekarang nggak ada kanker nih, terus Tuhan yang masukkan kanker, terus saya usir, terus kankernya keluar, berarti saya lebih hebat dari Tuhan dong? Anda main nggak logikanya? Haleluya. Makanya banyak orang bilang, aku sakit ini Tuhan yang kasih. Haleluya. 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 Makanya kau sungguh-sungguh. Yang belum punya anak sungguh-sungguh dengan Yesus, pasti dikasih anak. Yang sudah punya anak lagi pingin tambah lagi, sungguh-sungguh lagi, tambah dikasih lagi. Haleluya. Yang nggak mau punya anak doa biar nggak punya anak, pasti nggak punya anak juga. Haleluya. Saudara, apa sih yang sulit bagi Tuhan? Amin. Kenapa saya sebut semua? Supaya adil. Pendeta itu harus adil. Kan ada orang juga yang nggak ingin punya anak. Kawin sih mau, anak nggak mau dia. Mau dia. Haleluya. Ada orang begitu, nikah dia, nikah, terus diprogram 7 tahun kita nggak usah punya anak dulu ya. Lah ngapain lu nikah? Aneh kan? Ini kan kedagingan namanya. Betul nggak? Kedagingan dong. Oh maaf lah kalau saya ngomong lebih tajam lagi, ngeri lah. Ngeri lah. Nggak layak lah aku ngomong di sini. Sekarang orang nikah, ini banyak kalangan artis sering ini. Nikah, tapi dipending sampai 10 tahun, kadang 7 tahun nggak usah punya anak. Berarti kan ini ada cara yang digunakan mereka untuk menghalangi. Haleluya. Untuk menghalangi barang itu jadi. Nah, yang di sana bingung, barang apa maksudnya? Ya udahlah kalau kau bingung, puji Tuhan lah. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu. Saudara, itu sebabnya sampai hari ini saya tidak mau menghalangi
Karya Tuhan. Iya. Kadang istri saya yang aduh kasihan saya ngeliat dia, tapi asal bagaimana begitu dia bilang, Pak aku gak mau punya anak lagi Pak, gak mau. Terus gimana? Tapi dia mau sama saya, heran gak? Tapi gak mau punya anak kan bingung. Ya udahlah, doalah. Kalau memang gak jadi. Tuh. Kalau memang bisa jadi, kenapa orang bisa gak punya anak udah 10 tahun? Ya. Nikah. Betul gak? Itu luar biasa kesaksian Yemima itu tuh, pendeta yang kemarin dari GPP Sotbah di sini. Siapa namanya? Iya, si suaminya itu siapa? Itu istrinya namanya Yemima. Itu mereka sudah nikah berapa tahun? 18 tahun apa berapa tahun baru punya anak. Jadi kalau Tuhan memang belum kasih, dia nggak akan kasih. Tapi kalau Tuhan kasih, walaupun kau udah nenek-nenek bisa. Ini ibu ini udah berapa? Ada 55 bu? Iya, kalau Tuhan kasih bisa. Tapi memang betul harus punya suami sah, bukan Tuhan kasih cari-cari di jalan, bukan. Luar biasa. Jadi kok saudara, kalau hidup kita ini kita investasikan bagi Tuhan, hidup kita pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari investasikan hidupmu bagi Yesus. Investasikan hidupmu bagi Yesus. Investasikan hidupmu bagi Yesus. Tuhan Yesus, saya sudah berbicara Tuhan, apa yang kau kehendaki Tuhan. Sebatas inilah yang bisa ku sampaikan Tuhan. Ku rindukan Tuhan, semuanya ini terjadi dalam rancanganmu Yesus. Amin. Dalam nama Yesus terjadilah. Investasikanlah hidupmu bagi Yesus. Saudara, yang namanya investasi itu saudara nggak bisa sembarangan kau ambil. Jangan-jangan kau bukan investasi. Engkau bukan investasi, engkau nabung. Nabung di bank kapanpun boleh. Tuhan nggak suruh kau nabung hidupmu, nggak. Oh, saya dapat pemahaman dari Tuhan. Tuhan kenapa nggak suruh kau tabunglah hidupmu? Enggak. Tapi investasikan hidupmu. Haleluya. Kalau ditabung kapan aja bisa kau tarik. Tapi kalau investasi enggak. Ada investasi seumur hidup, ada investasi kejiwaan, investasi jiwa maksud saya. Haleluya. Saudara, hari inilah saatnya lah. Angkat 12 tanganmu tinggi-tinggi. Arahkan hatimu kepada Yesus. Coba flashback ke belakang lagi. Coba. Haleluya. Haleluya. Coba lihat ke belakang lagi bagaimana hidup. Aku terus mengarah kepada tujuan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi dengan roh. Investasikanlah hidupmu bagi Yesus. Rohmu terus. Siapa di antara saudara yang betul-betul firman ini meresap di hatimu, yang benar-benar mau memberikan hidupnya sepenuhnya bagi Yesus? Investasikan hidupmu bagi Tuhan. Silakan kau maju ke depan. Aku mau berdoa buat engkau. Aku berdoa bukan berarti memberikan kekuatan dengan kemampuanku. Aku berdoa hanya memberikan peneguhan supaya engkau bisa kuat, supaya engkau mampu untuk menggenapi janjimu. Haleluya. Investasikan hidupmu bagi Yesus, sehingga tidak ada lagi yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Aku minta Tuhan robah paradigma mereka. Kalau mereka nggak paham, robah paradigmanya. Robah paradigmanya. Anda jangan salah paham, Anda jangan salah mengerti. Waktu saya bilang investasikan hidupmu bagi Tuhan, bukan berarti artinya kau nggak boleh kerja, nggak boleh itu, nggak. Bukan itu. Saya harap Anda paham, ngerti.
Dan juga bukan berarti Anda harus jadi pendeta, harus jadi pelayan Tuhan full time. Bukan itu maksudnya. Bukan. Percuma ada orang melayani katanya full time, tapi hidupnya tidak dia investasikan bagi Kristus. Ada. Hari ini semua egosentris, semua keangkuhan yang mengatakan aku, hari ini rontok dalam nama Yesus. Rontok. Saudara, percayalah, semua yang Tuhan firmankan itu untuk kebaikan kita. Semua yang Tuhan firmankan untuk kebahagiaan kita. Yang membuat kita tidak bahagia karena kita mengikuti hidup kita ini. Kalau kita mengikuti hidupnya Tuhan, pasti kita bahagia. Pasti kita sukacita. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Hidup itu lebih penting. Hidup itu lebih penting. Mari fokus hidup. Jangan fokus makanan, minuman. Jangan fokus pakaian. Jangan fokus harta duniawi. Fokus hidup. Fokus Kristus. Fokus Yesus. Dia yang punya segalanya. Dia yang memberkati. Dia yang memberi semuanya. Dia yang mampu memberikan jalan keluar. Fokus Yesus. Fokus Yesus. Haleluya. Saudara, kalau kanker saja bisa didoakan keluar, apalagi yang lain. Anda tahu kira-kira, haleluya, kalau Anda nggak punya uang, Anda pergi ke orang kaya, Anda bisa dikasih uang. Tapi kalau Anda punya penyakit kanker, Anda pergi ke orang kaya, ke dokter pun sulit sembuh. Ke dokter aja jarang yang bisa sembuh. Mungkin sama sekali nggak bisa sembuh menurut saya. Haleluya. Anda harus berpikir yang ini. Logika roh main. Sedangkan kalau kau nggak punya uang, kau datang ke aku sekarang, atau datang ke orang kaya yang punya duit, dia bisa kasih duit. Kau datang ke dokter yang kaya, kau punya kanker, dokter, mana lebih gampang nyembuhkan kanker atau ngasih duit? Pasti dokter bilang ngasih duit lebih gampang. Terus kenapa kau khawatir akan hari esok? Ya karena kau tidak memberikan hidupmu bagi Yesus. Mari berikan hidupmu bagi Yesus. Jangan ada pikiran yang lain lagi. Jangan ada pikiran yang lain. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Aku berdoa, terima penuh. Camat, kuasa Tuhan bekerja atas, urapan Tuhan mengalir. Investasikan hidupmu bagi Tuhan. Haleluya. Terima, ikuti doa saya. Yesus, saya milikmu. Saya tidak punya hidup. Saya punya Yesus. Karena saya punya Yesus, hidup saya, hidupnya Yesus. Itulah yang kuhidupi. Hari ini saya buang semua segala dosa apapun. Saya mau hidup. Saya mau hidup seperti apa yang Yesus kehendaki. Tuhan Yesus, urapi saya. Mati penuh. Jamaah urapi. Jamaah, haleluya. Haleluya. Siapa lagi yang mau didoakan, silakan maju. Haleluya. Jangan kau malu-malu. Siapa yang mau didoakan, kau maju, jangan malu-malu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau tidak ada yang mau didoakan lagi, mari angkat dua tanganmu, angkat hatimu. Berarti artinya kau yakin kau bisa doa sendiri. Haleluya. Tapi ingat baik, saudara harus paham, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ya,
Tidak semua orang Israel bisa doa didengar Tuhan. Hanya orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin Anda berkata, di perjanjian baru beda. Di perjanjian baru pun kalau kita lihat di rasul-rasul, tidak semua jemaat, tapi ada orang-orang spesial. Tapi saya mau katakan buat saudara, siapa tahu kau orang spesial itu. Ya sudahlah, berdoalah kau di rumah, yakinlah, haleluya. Tapi kalau kau tidak yakin kau orang spesial itu, kau berdoa, kau datang kemari, saya akan doakan kau supaya kau mampu memberikan hidupmu bagi Yesus. Angkat tanganmu, angkat dua belah tangan, ikuti doa saya. Haleluya, 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 haleluya. Jama mereka, lawan mereka, jama mereka. Uriama shikarala pas, jama, terima, penuh, terima. Uriama sakata karala balaba shikarala baba shikarada. Urabata karala bayarala bashikarala baba. Terima. Urabashakata kurala balama yuria bashikara barala baba shikarada. Terima, penuh, api. Yuriara la baba shikara la baba sanda. Api. Urabashakata kurala bashikara la baba sanda. Terima, terus doa, semua berdoa. Yang bisa bahasa roh, yang bahasa Indonesia. Silakan mau berbahasa apa saja, Tuhan kita tahu. Dia maha tahu, dia dahsyat, ajaib. Yesus maha tahu. Doa. Kekuatan orang percaya adalah iman dan doa. Kekuatan orang percaya bukan duit, bukan uang, bukan pangkat, bukan harta. Kekuatan orang percaya doa dan iman. Doa. Urala baba syakat agar. Iyarala baba syakat agar ala baba bas. Yuriarala hina mamarala baba shikara da. Iyarala baba syakat da. Uraba syakat baba. La yureteo masoma yataka tema. Penuh. Api. Reka batakara la baba sigara la baba sigara. Biara la baba sigara la baba sigara la baba. Api bakar. Api. Bakar. Api. Kasumiote. Sekarang. Era. 1, 2, 3. Terima. Terima. Api. Bakar. Lepas. Urala basagata kurala babas. Dia masih kata kurala babas. Kiara babas. Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu, kesusahanmu.